Mungkin selain masyarakat Kalimantan, tidak banyak dari kita yang mengetahui keberadaan Kesultanan Berau yang berada di sisi utara Kalimantan Timur, atau tepatnya sekarang berada di sekitar wilayah Kabupaten Berau, dengan ibu kota Tanjung Redep, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya keberadaan Kesultanan Berau inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah identitas kesukuan, yang saat ini kita kenal dengan nama suku Berau, atau Melayu Berau, atau Berau Banua. Lalu, apa yang dapat kita paparkan mengenai sejarah dari salah satu banua besar yang pernah ada di tanah Kalimantan Timur ini? Sejarah mencatat bahwa pada awal pendiriannya, yaitu pada abad ke-14, Kesultanan Berau masih bercorak Hindu-Buddha. Penguasa atau raja pertama mereka bernama Badit Dipatung, yang bergelar Aji Raden Suryanata Kesuma. Berdasarkan legenda masyarakat tempatan, Badit Dipatung dikenal sebagai tokoh yang berwibawa yang disegani oleh kawan dan lawan, dan juga terkenal sangat adil dalam memimpin kerajaan ini. Menilik dari corak awal Banua Berau yang masih bercorak Hindu-Buddha, maka patut dikatakan bahwa pada awal berdirinya, Kesultanan Berau masih bergelar Kerajaan Berau. Mengingat nama kesultanan hanya digunakan oleh pemerintahan monarki yang bercorak Islam. Menurut sejarah pendirian yang diyakini, pada awalnya Kerajaan Berau menguasai beberapa banua, atau nagari, atau perkampungan di Kalimantan Timur, yaitu, Kuran, Merancang, Bulalung, Pantai, Lati, Rantau Sawakung, dan Rantau Buyut, di mana pusat pemerintahannya diperkirakan berada di sekitar Sungai Lati, sesuai dengan tanah kelahiran atau asal-usul dari Badit Dipatung. Menurut keyakinan sejarah dari banyak pihak, asal mula keberadaan Kerajaan Berau ini berdasarkan kesepakatan bersama dari wilayah-wilayah tersebut di atas, yang kesemuanya sepakat untuk berada di bawah satu bentuk pemerintahan kesemakmuran. Mungkin berdasarkan sistem kesemakmuran ini pula lah, selama 32 tahun, Badit Dipatung dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijak, karena mampu memajukan dan memakmurkan masyarakatnya secara merata. Setelah Badit Dipatung wafat, maka pada tahun 1401, kekuasaannya diteruskan oleh putranya yang bernama Aji Nikulian. Dan demikian seterusnya kerajaan ini diperintah secara turun-temurun dari garis Badit Dipatung selama beberapa abad. Hingga pada abad 17 kerajaan ini berubah menjadi kesultanan dan mampu bertahan hingga abad 19. Sebelum kita melanjutkan sejarah panjang Kerajaan Berau ini, ada beberapa hal menarik yang perlu menjadi catatan, agar dapat dicermati untuk dianalisa lebih jauh lagi. Antara lain, pertama, meski sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang diyakini terpengaruh oleh Kekaisaran Sriwijaya dan Majapahit, namun hingga saat ini, tidak ditemukan prasasti maupun artefak struktur bangunan yang merujuk pada ajaran Hindu-Buddha di wilayah Berau. Dan tidak pernah ada catatan mengenai Badit Dipatung pernah menggelar upacara prosesi pengangkatan dirinya sebagai raja, sesuai dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kedua, gelar yang digunakan oleh Badit Dipatung adalah Aji Raden, bukanlah Aji Batara, ataupun Aji Raja, ataupun Aji Pangeran. Di mana ketiga gelar terakhir tersebut, adalah gelar yang biasa digunakan oleh raja-raja bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Kutai, atau dari Kalimantan Timur. Sementara Aji Raden, hanyalah sebuah gelar kebangsawanan biasa di dalam terah kepemerintahan. Gelar Aji Pangeran baru pertama kali digunakan oleh penguasa Berau yang ke-9, yaitu Aji Pangeran Tua pada tahun 1600 sampai dengan tahun 1624. Namun sayangnya, tidak banyak yang diketahui mengenai biografi dari penguasa Kerajaan Berau ini, hingga sangatlah sulit untuk mendapatkan informasi silsilah, atau bagaimana sang Aji Pangeran Tua bisa mendapatkan gelarnya tersebut. Ketiga, pada masa pendirian Kerajaan Berau di abad 14, hampir di seluruh daerah pesisir Pulau Kalimantan telah dihuni oleh keturunan orang Melayu yang datang dari Sumatera. Kedatangan orang Melayu ini telah dimulai sejak abad ke-7. Jadi, besar kemungkinan Kerajaan Berau ini didirikan oleh keturunan orang Melayu di sana. Hal ini bisa dilihat dari emblem kerajaan yang digambarkan dengan 2 ekor harimau, serta ciri khas warna kuning yang menjadi warna penghias utama kerajaan. Yang mana gambar harimau dan payung, serta warna kuning tersebut sangatlah identik dengan kebangsawanan Melayu. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, maka ada kemungkinan Kerajaan Berau pada awalnya bukanlah sebuah kerajaan yang independen. Namun Berau lebih dapat dikatakan sebagai sebuah negara orang Melayu yang berbentuk kedatuan, atau negara bawahan di bawah kepemerintahan Kutai Kartanegara atau Kesultanan Banjar.
di mana pada masa tersebut, kedua kerajaan ini merupakan kerajaan besar yang berkuasa di wilayah Kalimantan. Namun jika kita merujuk pada catatan Hikayat Banjar, maka akan kita temukan bahwa wilayah Berau termasuk salah satu dari negara bawahan Kesultanan Banjar, sampai dengan sekitar tahun 1654. Hal ini sesuai dengan catatan yang menyatakan bahwa penguasa Berau mengirimkan upeti setiap tahunnya, kepada Kesultanan Banjar. Selain itu Hikayat Banjar juga mencatat bahwa Banua Berau turut mengirimkan pasukannya untuk membantu Pangeran Samudera untuk mengambil kembali hak kekuasaannya di Kerajaan Daha. Setelah memeluk Islam, Pangeran Samudera merubah namanya menjadi Sultan Suryansyah, dan dia pun mendirikan Kesultanan Banjar. Pada abad 17, Kesultanan Banjar membuat perjanjian ekonomi dengan Kesultanan Goa Talo dari Sulawesi. Perjanjian tersebut menyetujui peminjaman daerah pesisir timur Kalimantan, termasuk daerah Berau untuk menjadi pusat perdagangan bagi Kesultanan Goa Talo. Maka sejak saat itu, Berau yang dipimpin oleh Aji Kuning Berau, tidak lagi mengirimkan upetinya kepada Kesultanan Banjar, karena secara administrasi, mereka telah berada di bawah pemerintahan Kesultanan Goa Talo. Meskipun agama Islam telah masuk di Berau pada sekitar tahun 1495, namun Islam tidaklah menjadi agama mayoritas. Baru setelah berada di bawah administrasi Kesultanan Goa Talo, penyebaran Islam di wilayah ini terjadi lebih masif, hingga menjadi agama mayoritas di sana. Hal ini mungkin disebabkan daerah pesisir Berau telah menjadi salah satu pusat kota pelabuhan yang cukup ramai, hingga didatangi oleh berbagai macam bangsa, termasuk para penyiar agama Islam. Maka baru saat abad ke-17, secara resmi Berau menyatakan Islam sebagai agama resmi mereka. Pada tahun 1667, Kesultanan Goa Talo menandatangani kesepakatan perdamaian dengan pihak Belanda, atau lebih tepatnya dikatakan sebagai surat penyerahan diri Kesultanan Goa Talo, dengan menyerahkan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya menjadi di bawah kekuasaan Belanda. Namun Berau tidak tunduk dalam kesepakatan ini. Maka pada tahun 1676, Berau menyatakan independensinya dengan mendirikan Kesultanan Berau, di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Hasanuddin. Beliau adalah penguasa Berau pertama kali yang memeluk agama Islam, atau pemimpin Berau yang pertama kali bergelar Sultan. Pada masa Sultan Muhammad Hasanuddin, Berau mencapai masa keemasannya, ditandai dengan meluasnya wilayah Kesultanan Berau hingga ke daerah Sarawak. Dan pada masa ini pula terjadi persahabatan erat antara masyarakat Melayu Kalimantan Timur, dengan orang Bugis dan orang Melayu Bugis di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, upaya Belanda untuk memonopoli perdagangan, selalu dihalau oleh para pemimpin Berau dengan mengusir kapal-kapal VOC untuk keluar dari wilayah Berau. Tindakan ini dibalas Belanda dengan membujuk Kesultanan Banjar agar kembali menguasai daerah-daerah yang dulu menjadi bawahannya, seperti Pasir, Berau, Sanggau, dan Sintang. Upaya Belanda ini akhirnya membuahkan hasil, dengan ditanda tanganinya kesepakatan antara Jacob Mosel dari pihak VOC, dengan Sultan Tamjidullah I dari Kesultanan Banjar. Namun, perjanjian ini tetap saja tidak membuahkan hasil yang signifikan, sampai pada akhir masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin II di Berau, pada tahun 1810. Setelah Sultan Zainal Abidin II wafat, terjadilah perebutan kekuasaan di antara bangsawan Berau. Kemudian hal ini disusul dengan lepasnya wilayah Bulungan dan Tidung. Pada awal abad ke-19, Kesultanan Berau pun terpecah menjadi dua kesultanan baru, yaitu Kesultanan Sambailung di Tanjung, dan Kesultanan Gunung Tabur di Gunung Tabur. Maka sejak saat itu secara historis, berakhirlah sudah masa pemerintahan Kesultanan Berau. Nasib dari kedua kesultanan baru hasil perpecahan dari Kesultanan Berau ini pun tidaklah terlalu jauh dari induknya. Berbagai macam cara dilakukan oleh pihak Belanda untuk terus mengadu domba kedua kesultanan ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk melemahkan kekuatan dari masing-masing kesultanan, terutama kekuasaan dari Sultan Raja Alam dari Kesultanan Sambaliung, yang sangat gigih melawan Belanda. Salah satu cara VOC adalah dengan menciptakan perang harga dagang di antara kedua kesultanan ini. Dan akhirnya, perang di antara kedua kesultanan bersaudara ini pun akhirnya pecah. Setelah kekuatan kedua kerajaan ini melemah, maka Sultan Raja Alam pun ditangkap Belanda, kemudian diasingkan ke Makassar. Hal ini juga dilakukan untuk menekan gejolak dari orang Melayu Bugis, yang secara sejarah kekerabatannya sangat dekat dengan Berau. Setelah itu, Belanda mulai mengambil alih kekuasaan kedua kesultanan ini dengan menaruh pemimpin-pemimpin di kedua kesultanan, yang dapat bekerja sama dengan mereka.
hingga akhirnya pengaruh dan wibawa dari Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung secara perlahan memudar, baik itu secara lokal, maupun di seluruh rute perdagangan kedua kerajaan ini. Pada akhirnya, Kesultanan Gunung Tabur secara resmi berakhir pada tahun 1951, dan Kesultanan Sambaliung secara resmi berakhir pada tahun 1960. Kedua kerajaan ini secara resmi bergabung dengan NKRI, dan menjadi bagian dari Kabupaten Berau. Namun warisan kebudayaan mereka masih dapat dilihat sampai dengan saat ini di Museum Gunung Tabur, dan di bekas Keraton Kesultanan Sambaliung di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Demikianlah sekelumit singkat mengenai sejarah dari Kesultanan Berau, yang dalam sejarahnya turut mengukir sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Semoga semakin menambah pengetahuan kita, dan juga semakin memperkokoh rasa persatuan di antara kita. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.